Sebelum memulai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semakin banyak materi yang akan dibahas. Serta jangan lupa subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Kembali lagi dengan saya William SMA Maju Sama Hebat. Hari ini kita akan membahas tentang listrik dinamis, materi kelas 3 semester 1. Di dalam listrik dinamis itu ada materi babnya adalah rangkaian searah. Dalam rangkaian searah seperti ini. Ini adalah rangkaian searah. Berarti kalau rangkaian searah ini adalah resistor atau hambatan. Ini adalah V, tegangan. Ingat, di dalam tegangan yang panjang plus, yang pendek min. Plus min itu menunjukkan adalah ada arusnya. Kalau ada tegangan, ada hambatan, ada arus. Arusnya kita lambangkan seperti ini adalah I. Ingat, arus itu aliran muatan positif dari muatan positif. Berarti ini adalah muatan positif. Arusnya jalannya seperti ini. Ini adalah berarti rangkaian arus I. Ini adalah I. Berarti kalau kita tadi R itu adalah resistor. Resistor satuannya adalah ohm. Satunya adalah V. V adalah tegangan, atau orang suka bilang potensial. Satuannya adalah volt. I adalah arus listrik. Arus listrik satuannya adalah ampere. Ingat, di dalam rangkaian arus searah yang kita bahas adalah model seperti ini. Ini adalah rangkaian arus searah. Di sini adalah berlaku hukum Ohm. Yang kita juga pelajari adalah hukum Ohm. Hukum Ohm itu sama dengan tegangan sama dengan I kali R. Ini adalah hukum Ohm. Nah, ini materi rangkaian searah. Rangkaian searah. Di dalam rangkaian searah itu ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ini adalah susunan rangkaian seri. 3 resistor. Ini juga 3 resistor. Sehingga kalau kita lihat rangkaian seri, anggap saja ini adalah R1, R2, ini adalah R3. Ini adalah tegangannya V. Di rangkaian seri juga begitu, yang paralel juga sama. Ini adalah R1, R2, R3. Kalau di dalam V arusnya, ingat, aliran muatan positif sebagai, jadi ini adalah arahnya. I, ini adalah I. Kalau sudah melewati R1 berarti ini adalah sudah bilang I1. Nah, kalau ini melewati ke I2 berarti maaf, I1 kita pakai kecil I1. Kalau ini adalah I2. Kalau melewati di R3 adalah I3. Terus langsung terus, ini adalah I. Kembali kalau sudah masuk ini timbul adalah namanya I. Tapi di rangkaian R1 ada I1, I2, I3. Kalau tegangan juga sama. Ini adalah tegangan totalnya V. Kalau di rangkaian 1 adalah V1. Nah, kalau ini adalah V2. Kalau di sini adalah V3. Maka setiap resistor punya hambatan, punya arus, dan punya tegangan. Sehingga rangkaian seri punya ciri-ciri. Kita harus hafalkan ciri-cirinya. Harus mengerti ciri-cirinya apa di rangkaian seri. 1. Ingat, rangkaian seri arusnya sama. I1 ini adalah I. Misalkan ini 50 berjalan lewat R1 juga 50. Di R2 juga 50. Maka arus di pusat dengan arus di rangkaian sama. Berarti ciri-cirinya adalah I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Berarti I-nya ini 50 ampere, R1 juga 50 ampere, R2 juga 50 ampere, R3 50 ampere. Ini adalah ciri-ciri arusnya. Kalau tegangannya V, tegangan di sini adalah V. V
V tidak sama dengan V1 dan juga tidak sama dengan V2 dan juga tidak sama dengan V3. Ini adalah V-nya. Tegangannya V tidak sama dengan V1, tidak sama dengan V2, tidak sama dengan V3. Tetapi ingat, tegangan ini misalkan 50 volt dibagi V1-nya menerima berapa volt, R2-nya menerima berapa volt, R3 juga menerima berapa volt. Kalau misalkan ini 50 volt, ini kita misalkan 10 volt, ini 20 volt, berarti yang ini adalah juga 20, totalnya juga 50 sama dengan yang ada di pusat. Maka tegangannya V nya adalah dijumlah V1 V2 ditambah V3. Ini adalah ciri-ciri rangkaian seri. Saya ulang ini, kalau rangkaian seri ciri-cirinya arusnya sama, berarti I1, I2, I3 sama dengan I yang ada di sini. Ini rangkaian seri. Kalau tegangannya tidak sama, V tidak sama dengan V1, tidak sama dengan V2, tidak sama dengan V3. Tetapi tegangannya jumlah V1 tambah V2 tambah V3 harus sama dengan ini. Kalau misalkan dikerjakan tidak sama, berarti itu ada yang salah. Ingat, ini adalah ciri-ciri rangkaian seri. Sekarang menginjak ke rangkaian paralel. Rangkaian paralel beda, kebalikan ciri-cirinya. Ciri-ciri rangkaian paralel. Nah, ini ada R1, R2, R3. Berarti kalau ini adalah V tegangannya, yang lewat adalah I. Nah, I berjalan. Ini adalah I dari pusat. I, ini I. Nah, ini adalah titik cabangnya. Kita bagi. Kalau lari ke R1, ini adalah timbul adalah I1. Kalau lari ke I rangkaian 2 adalah I2. Kalau ke resistor 3 adalah I3. Maka di R1 ada I1, ada di rangkaian R2 ada I2, di rangkaian R3 ada I3. Berarti kalau I-nya ini adalah I. Ingat, dalam titik percabangan sesuai dengan hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1. Arus masuk pada percabangan, arus masuknya adalah I, sama dengan arus keluar I1, I2, dan I3. Ingat, hukum Kirchhoff 1, arus masuk sama dengan arus keluar. Arus masuk adalah I, arus keluarnya ada 3, itu 2, 3, berarti I1 tambah I2 tambah I3. Ini adalah I1 sampai ini adalah I1. Ini adalah titik percabangan, ini adalah I2, ini terus, ini adalah I3. Ini kembali, ini adalah I1, ini I2, ini I3. Yang keluar ini adalah I total. Nah, berarti kalau begitu dalam rangkaian paralel ciri-cirinya apa? Arusnya tidak sama. Nah, arusnya tidak sama, berarti arus ini adalah I tidak sama dengan arus I1, tidak sama dengan I2, tidak sama dengan I3. Tapi kalau I-nya harus dijumlah, I pusat sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Berarti I adalah kalau 50 ampere, ini adalah harus 50 ampere, ini berbagi misalkan 10 ampere, ini 15 ampere, berarti ini berapa? Supaya jadi 50 ampere, 25 ampere. Kembali lagi ke sini, kumpul lagi. Tadi ini adalah 10 ampere, 5 ampere, 25 ampere. Kembali lagi kumpul jadi 50 ampere. Balik ke asal adalah 50 ampere. Tetapi kalau misalkan tidak sama 50 ampere yang di sini 50 ampere, yang di dalam tidak 50 ampere, berarti ada yang kesalahan menghitung. Berarti ciri-cirinya harusnya adalah tidak sama, tapi harus dijumlah. Tegangannya. Nah, berarti kalau ini tegangan V, di R1 juga ada tegangan V. V-nya ya V1, di sini juga ada V2, di R3 ada V3, berarti V-nya sama. Berarti V-nya sama, V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kalau misalkan ini 50 volt, di R1 juga 50 volt, R2 juga 50 volt, R3 juga 50 volt. Ini rangkaian pada paralel. Kita ulangi lagi. Di sini rangkaian searah ada 2, rangkaian seri dan rangkaian paralel pada hambatan. Kalau ciri-ciri rangkaian seri, arusnya sama, tegangannya tidak sama, maka tegangannya dijumlah. V1 tambah V2 tambah V3 sama dengan V yang ada di sini. Kalau rangkaian paralel, ciri-cirinya
I-nya yang tidak sama. Kebalikan dari ini, seri sama, tapi kalau tidak sama, maka I-nya bisa dijumlah I1 tambah I2 tambah I3. Tapi tegangannya yang sama. Tegangan yang sama, tegangan di pusat 50 volt, tegangan di V3 juga 50 volt, di V2 50 volt, dan V1 50 volt. Ingat, dalam mengerjakan ini kita harus menggunakan logika kalau ingin cepat mengerjakan. Sekarang kita cari rumus dari rangkaian seri. Ingat, yang tidak sama adalah V-nya. V-nya tidak sama antara V1, V2, dan V3. Ingat, yang tidak sama adalah V-nya. Berarti V1 tambah V2 tambah V3. Ingat, V ini adalah 50 volt, pembagian ini berapa volt, berapa volt, berapa volt, tapi hasilnya harus 50 volt. Maka dengan rumus seperti ini. Ingat, V dalam hukum Ohm rumusnya apa? I kali R. Nah, di sini kan I kali R. Yang untuk V1 di sini adalah I1 kali R1. Kalau ini I2 kali R2. Kalau di V3 I3 kali R3. Ini adalah untuk mencari tegangannya. Ingat, di rangkaian seri arusnya katanya sama. I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Maka kita samakan. I sama dengan R sama dengan I1 sama dengan I. Nah, ini 5 ampere, 5 ampere, 5 ampere, 5 ampere. Karena sama arusnya, berarti IR, I1 bisa ganti I. Ganti I kali R1. I2 ganti I karena sama R2. I3 ganti I berarti R3. Sama-sama punya I, kita keluarkan. I sama kali R sama dengan I, kita keluarkan sehingga hasilnya R1, R2, R3. Ini secara matematika karena sama-sama punya I nya keluar. I kita coret. Nah, sehingga R ini adalah R seri. Maka R seri rumusnya apa? R1 tambah R2 tambah R3. Ingat, ini adalah rangkaian seri. Yang kamu hafalkan rangkaian seri rumusnya apa? R1 tambah R2 tambah R3. R1 tambah R2 R3. Ini adalah rangkaian seri. Yang kita hafalkan seperti itu. Kalau untuk rangkaian paralel, karena rangkaian paralel yang tidak sama apa? Arusnya tidak sama. Sehingga I tidak sama dengan I1, berarti I tambah I1 tambah I2 tambah I3. Karena tidak sama, tegangannya yang sama, V-nya sama. V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Ingat, dalam hukum Ohm rumusnya apa? V sama dengan I kali R. Kalau mencari I sama dengan V per R. Berarti ini rumusnya V per R. Ini rumusnya V per R. Kalau I1 ya V1 per R1. Kalau I2 V2 per R2. Kalau I3 V3 per R3. Ingat, V-nya sama, kita ganti V-nya. V per R sama dengan V per R1. V2 nya ganti V juga, V per R2. V3 nya ganti V per R3. Sehingga semua sama punya V, kita tulis sini. Nanti V sama dengan V per R. Nah, sama dengan V dalam kurung 1 per R1 tambah 1 per R2 1 per R3. Mengapa begitu? Karena V-nya sama, semua sama. V-nya kita keluarkan seperti ini. V sama V kita coret. Nah, sehingga hasilnya 1 per R, berarti ini R paralel. Berarti kalau paralel rumusnya apa? 1 per R1 tambah 1 per R2 1 per R3. Ini adalah rumus paralel. Maka kesimpulannya pada rangkaian seri yang kita hafalkan, R-nya dijumlah R1 tambah R2 tambah R3. Di paralel kita apakan? 1 per R. Jadi paralel 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Ini adalah rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sekarang contoh soal.
rangkaian seri dan rangkaian paralel. Soalnya bunyinya tentukan hambatan pengganti. Hambatan kan R. Pengganti adalah total boleh, hambatan total boleh, hambatan pengganti. Ingat, ini rangkaian seri. Untuk rangkaian seri rumusnya apa rangkaian seri? Berarti rangkaian seri dijumlah R1 tambah R2 tambah R3. R1 nilainya 120, R2 nilainya 60, R3 20, sehingga dijumlah 120 tambah 60, 180 tambah 20, 200 ohm. Berarti 200 ohm, berarti rangkaian seri 200 ohm, berarti sama dengan hambatan pengganti. Tulis R pengganti. Ini adalah, atau terkenal juga hambatan total, ini adalah 200 ohm. Sehingga digambar jadinya begini, tinggal satu. Nah, ini tinggal satu, berarti ini adalah R pengganti. Nah, berarti ini adalah V-nya. Ini yang 3 menjadi 1. Berarti rangkaian seri harus dijumlah. Sekarang yang hambatan pengganti untuk paralel. Ingat rumusnya bagaimana? Supaya R paralel berarti sama dengan saya tulis RP seper R1 tambah seper R2 ditambah seper R3. Kita masukkan R1 nya berapa? 120 ditambah seper 60 ditambah seper 20. Ingat, kita samakan penyebutnya. Kita pakai berapa? 120-an. Kalau 120 ini tetap 1. 120 ini 120. 120 bagi 60, 2 kalikan 1, 2. 120 bagi 20, 6. 6 kali 1, 6. Sehingga dijumlah 1 tambah 2, 3 tambah 6, 9 per 120. Sehingga ini adalah R. Nah, paralel. Berarti kalau mencari R paralel bagaimana? Dibalik 120 per 9 ini ohm. Maka ini sama dengan R penggantinya, hambatan pengganti R pengganti. Berapa nilai R penggantinya? Balik langsung, berarti 120 per 9 ohm. Kita sekarang teruskan lagi soal nomor 1 dan soal nomor 2. Soal nomor 1 kita mencari resistornya. Di soal 2 resistor secara seri, satunya secara paralel. Yang satu tadi tentukan hambatan pengganti sudah didapat. Kalau hambatan pengganti untuk soal ini adalah R-nya dijumlah karena seri, sehingga R1 tambah R2 tambah R3, sehingga hasilnya 120 plus 60 plus 20, hasilnya tadi adalah 200 ohm untuk soal seri. Gambar ini sudah teringkas jadi seperti ini. Nah, ini adalah R. Nah, R-nya seri tadi jadi 200. V-nya ini nilainya 20. Sekarang soal yang nomor 2 ini tentukan arus mengalir, arus yang begini, arus I. Maka kita punya hukum ohm, kita punya hukum ohm yang kita kerjakan. Berarti rumusnya apa ohm? V sama dengan I kali R. Kalau mencari I dibalik V per R. V-nya ketemu 20 volt. R-nya yang tadi jadi R pengganti, ini adalah R pengganti, nilainya 200. Sehingga kita coret bagi 20-an, ini adalah 1, 210, sehingga hasilnya 0,1 ampere untuk rangkaian seri untuk mencari arus. Sekarang nomor 2. Nomor 2 disuruh mencari juga tentukan arus mengalir. Berarti I yang ada di sini yang kita cari I. Tapi soal ini kan ini adalah tentukan hambatan penggantinya tadi ketemu paralel. Ini adalah paralel, berarti kita kerjakan seper R sama dengan seper R1 seper R2 seper R3. Berarti nilainya adalah R1 nya 120.
R2 nya 60, R3 nya 20. Ini adalah kita jumlah. Ingat, kita samakan penyebutnya, kita pakai 120-an, pakai 120. Ini 120 bagi 1, 120 bagi 120, 1 kali 1 1, 120 bagi 60 2, 2 kali 1 2, 120 bagi 20 6 kali 1 6. Maka kalau dijumlah adalah 9, 1 tambah 2 3, 3 tambah 6 9 per 120. Ini adalah R nya paralel. Nah, berarti kalau R nya bagaimana? Kita balik 120 per 9. Ini adalah ohm untuk mencari R paralel yang pada soal nomor 2. Sekarang mencari arusnya, maka gambarnya sudah berubah. Tentukan arus mengalir. Berarti gambarnya sudah berubah menjadi satu gambar. Nah, berarti ini adalah R nya yang ini. Berarti 120 per 9. Kalau V nya ketemu 20 volt. Berarti mencari arus I. Ingat, sudah diajari hukum ohm. Hukum ohm adalah hukum ohm. Berarti rumusnya apa, hukum? V sama dengan I kali R. Dimana kita ke sini V nya ketemu 20. Kalau mencari I bagaimana? V per R. V nya ketemu 20. R nya dari paralel per 120 per 9. Sehingga hasilnya 20 kali dibalik 9 per 120. Maka hasilnya 180 per 120. Nolnya kita coret, bagi berapa? 6. 18 bagi 6 3, 12 bagi 6 2. Maka hasilnya adalah 3/2 atau 1,5 ampere. Maka arus yang terbentuk adalah 1,5 ampere. Sekarang soal nomor 3. Untuk menentukan soal nomor 3, tentukan besar kuat arus yang melalui hambatan 6 ohm. Yang dicari adalah arus di 6 ohm ini. Tapi ingat, kalau lihat gambar ini adalah ada yang paralel, ada yang seri. Maka kalau ada paralel, ada seri, maka kita kerjakan dulu konsepnya. Kita punya konsep di hukum ohm, kita punya konsep hukum ohm. Nah, konsepnya itu kan seperti ini, V sama dengan I kali R, dimana gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah gambarnya, ini adalah R, ini adalah V, adalah I. Nah, dari konsep ini kita harus jadikan satu. Bagaimana caranya? Ya, ini harus dijadikan satu dulu menjadi R1 ini. Berarti ini adalah paralel, setelah itu hasilnya di seri, maka jadi satu gambar seperti ini. Contohnya kita kerjakan untuk yang sebelah ini. Ini adalah paralel. Paralel rumusnya apa? Seper. R paralel sama dengan 1/6 ditambah 1/3. Ini diparalelkan. Maka hasilnya kita cari. Ini pakai enam. Ini tetap 1, ini 2. Kalau dijumlah 3/6. Ingat, ini adalah 1/R paralel. Tapi ingat kan RP nya di bawah, maka kita balik. Kalau ini RP di bawah, balik, ini juga dibalik. 6/3, sehingga adalah 2 ohm. Ini ketemu 2 ohm. Maka dari ini 2 ohm, maka ini didapat rangkaian seri. Berarti R seri. Kalau R seri berarti total. Ini tadi berapa? 2. Ini 2 ditambah 2 ditambah lagi 1, sehingga hasilnya 5 ohm. Maka gambar ini sudah jadi seperti ini. Ini ketemu jadinya berapa? 5 ohm. Maka kita cari arus yang ada di sini sesuai dengan hukum ohm. Rumusnya apa hukum? V sama dengan I kali R. Kalau mencari I bagaimana? V per R. Bagi ini cara mencari arusnya. Arus di pusat berarti mencari arus I sama dengan apa? I sama dengan V per R. V nya berapa? 10 volt. R nya yang totalnya tadi berapa ini? 5 ohm. Sehingga hasilnya 2 ampere. Sekarang kalau sudah tahu 2 ampere, melihat gambar. Gambar ini adalah I nya adalah 2 ampere. Maka ini 2 ampere. Berarti kalau ingat, gambar ini jadi seri. Kita
Jadi gambarnya jadi begini. Nah, seperti ini. Ini adalah R, yang ini adalah tadi ketemu berapa R-nya? 2 ohm. Yang ininya juga 2 ohm. Yang satunya adalah 1 ohm. Berarti ini adalah B, ini plus. I-nya ketemu berapa tadi? 2 ampere. Ingat, kalau 2 ampere, rangkaian arus pada rangkaian seri bagaimana? Arusnya sama. Nah, sekarang gambar ini tadi diringkas, ini adalah di paralel, jadi seperti ini 2, ini 2, ini 1. Ingat, ini rangkaian seri. Dalam rangkaian seri punya ciri-ciri. Ingat, arusnya tadi ketemu di sini. I sama dengan V per R. V-nya itu berapa? 10. R totalnya tadi ini jadi 5. Berarti ini 2 ampere. Kalau 2 ampere berarti ini adalah 2 ampere semua. Ingat, berarti ini di sini I-nya berapa? 2 ampere juga. 2 ampere juga. Ini juga 2 ampere. Ingat, dalam rangkaian seri arusnya sama. Berarti I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Kalau ini anggap saja I1, I2, I3, misalkan ini 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere. Sehingga kalau sudah ketemu ada hambatan 2 ohm, hambatan 2 ohm, hambatan 2 ohm, berarti ada hambatan, ada arus, berarti ini bisa mencari tegangan. Berarti tegangannya di sini, berarti berapa tegangannya? V sama dengan I kali R. I-nya 2, R-nya 2, sehingga hasilnya 4 volt. Kalau yang ini, kalau kita yang kedua juga begitu, V sama dengan I kali R. I-nya 2, R-nya juga 2, sehingga hasilnya berapa? 4 volt. Yang di bawah ini bisa dicari juga, I kali R. I-nya 2, R-nya 1, sehingga hasilnya 2 volt. Kalau dijumlah 4 ditambah 2, 6 tambah 4, 10, harus sama. Berarti dalam teorinya bahwa arus pada rangkaian seri sama, tapi tegangannya tidak sama. Tapi dari jumlah harus sama dengan tegangan yang ada di sumber. Ini untuk mencari. Sehingga sekarang kita mencari arus yang ada di ini, kita kembalikan ke asal. Maka di asal tadi ketemu berapa ini? 2 ampere. Nah, kalau 2 ampere kita bagi. Ingat, tegangan ini paralel. Tegangan di paralel adalah sama. Ini tegangannya berapa tadi? 2 volt. Ini tegangannya di sini 2 volt. Tegangannya berapa? Tadi 4 volt. Tegangannya 4 volt. Maka di sini juga tegangannya semua 4 volt. Ini adalah 4 volt. Maka kalau mencari arusnya bagaimana? Ingat, tegangan di paralel sama. V sama dengan V1 sama dengan V2. Sehingga semua V-nya ini adalah 4 volt. Kita cari semua adalah 4 volt. Untuk mencari sini ada 4 volt, maka harusnya bisa cari untuk di 6 ohm. Untuk 6 ohm, untuk 6 ohm. 6 ohm berarti rumusnya V sama dengan I kali R. V-nya tadi 4, I-nya yang kita cari R-nya berapa? 6. Sehingga hasilnya bagaimana? I sama dengan 4 per 6. Sehingga kalau 4 per 6, satunya lagi V sama dengan I kali R. Nah, yang ini V-nya berapa? 4, I-nya dan cari R-nya berapa? 3. Berarti hasilnya I bagaimana? 3 per 4. Sehingga kalau kita total 4 per 6 tambah 3 per 4 hasilnya berapa? 2 ampere. Sekarang I-nya sudah ketemu di 6 ohm tadi, ketemu berapa? 4 per 6 dikecilkan berapa? Bagi 2, 2 per 3 ampere. Maka jawaban yang benar adalah B. Ini adalah rangkaian hukum Ohm. Ingat, kita harus bisa membedakan rangkaian hukum Ohm. Kalau yang hukum Ohm, misalkan ini adalah R.
Ini adalah hambatan. Ini kalau tegangan potensial atau tegangan V, maka ini adalah I. Maka menurut hukum Ohm berarti kita rumusnya adalah hukum Ohm V sama dengan I kali R. Kalau mencari I, bagaimana? V per R. Ini adalah teori sesuai dengan hukum Ohm. Dan apabila dikembangkan, kalau ini juga hambatan R, dan ini hambatan R, kalau sudah diganti ini adalah pakai E, adalah JJL, gaya gerak listrik, berarti ini dikasih hambatan dalam. Nah, berarti ini adalah V, tapi di sini kalau jadi E JJL, berarti ditulis E adalah gaya gerak listrik, gaya gerak listrik, berarti kita lambangkan satuannya apa? Volt. Nah, sama. Nah, berarti kalau sudah ada diganti gaya gerak listrik harus dikasih R. R kecil adalah hambatan dalamnya. Ini kasih hambatan dalam. Bedanya seperti itu. Nah, kalau di hukum Ohm V, nah, ini adalah R. Kalau V diganti kasih E harus ditambahi hambatan dalam R. Sehingga kalau mencari arus sama hukum Ohm. V sama dengan menurut hukum Ohm berarti V sama dengan I kali R. V diganti apa? Diganti E. I tetap I. R nya ada dua. Ini ada rangkaian seri. Berarti kalau rangkaian seri R tambah R, hambatan luar ditambah hambatan dalam. Berarti R nya diganti R ditambah R, hambatan luar tambah hambatan dalam. Kalau mencari arus, jadinya rumusnya apa? E per R ditambah R. Ini adalah teori JJL induksi atau gaya gerak listrik. E disebut adalah JJL. Satuannya apa? Satuannya volt. Pada rangkaian listrik sesuai dengan hukum Ohm, ingat kalau ada V adalah tegangan, rumusnya I kali R. Maka di sini juga bisa mencari berapa dayanya. Kalau kita daya, kita harus satuannya adalah watt. Lambangnya apa daya? Lambangnya adalah P. Sehingga kita bilang P sama dengan tegangan kalikan arusnya. Ini konsep dasarnya seperti ini. Ini adalah konsep dasar daya. P sama dengan V kali I. Tinggal kita kembangkan sesuai dengan hukum Ohm. Kalau misalkan nomor 1, V nya ini kita ganti I kali R. P sama dengan V nya kita ganti I kali R. I kali R dikalikan I. Berarti hasilnya I nya kuadrat kalikan R. Boleh pakai seperti ini. Kedua, kalau misalkan I nya yang kita rubah V per R, berarti P sama dengan V, I nya kita rubah jadi V per R. V per R, sehingga hasilnya adalah V kuadrat per R. Ini adalah rumus daya. Maka daya punya tiga rumus. Dasarnya adalah P sama tegangan kali arus. Ini adalah satuannya tegangan volt kali ampere. Sekarang kalau sudah ada daya, ada lagi energi listrik. Ada namanya energi listrik. Kalau energi listrik lambangnya di teorinya hukum Ohm pakai apa? Pakai W. Dasarnya satuannya apa? Satuannya adalah joule. Dimana W rumusnya apa dasarnya? W sama dengan dayanya kali waktu. Nah ini, daya kali waktu. Sekarang contoh soal UN tahun 2009 nomor 29. Ingat, soal ini di sini ada hambatan dalam R, ada volt. Berarti voltnya ini adalah E. Ya, yang teori tadi adalah JJL, gaya gerak listrik. Ini hambatan luar. Yang ditanyakan adalah kuat arus yang jalan ini. Berarti ingat teorinya di JJL induksi. Ingat kita kan punya teori yang tadi seperti ini ya. Ini kalau ini adalah R hambatan luar, kalau ini
ada E, berarti di sini ada R kecil. R kecil hambatan dalam. Berarti rumusnya apa? Ini mencari I. Nah, ini bisa sesuai dengan hukum Ohm. Hukum Ohmnya tulisannya bagaimana hukum Ohmnya? Hukum Ohm berarti V sama dengan I kali R. Ingat, V diganti apa? Ganti E. Kalau ganti E, I tetap I. R ada dua, berarti R dalam, R luar dengan R dalam, berarti R ditambah R kecil. Maka kita masukkan ke rumus. E nya berapa? E nya sini 1,5. E nya adalah 1,5. Masukkan sama dengan I nya yang kita cari, I dalam kurung. R nya, hambatan luarnya berapa? R nya di sini 1,4, ditambah lagi hambatan dalamnya berapa? R kecilnya 0,1. Kita kerjakan dulu. 1,5 I yang kita cari 1,4 ditambah 0,1 berapa? 1,5. Berarti mencari I bagaimana? I sama dengan 1,5 yang di sebelah sini kiri dibagi 1,5. Berarti hasilnya berapa? 1 ampere. Ini adalah mencari arus pada soal nomor 1. Maka jawaban yang betul ada apa? C. Soal nomor 2. UN Fisika tahun 2010 nomor 29. Ingat, rangkaian sederhana 3 hambatan identik R, semua nilainya R. Jika A dan C diberi beda potensial 120 volt, maka potensial VAB adalah, yang ditanyakan adalah potensial atau tegangan di VAB. Ingat, kita kerjakan dulu ini menggunakan rangkaian paralel dan rangkaian seri. Kalau kita lihat gambarnya, ini R paralel, ini R. Nah, ini yang kita kerjakan, ini adalah paralelnya. Berarti R seper, R paralel sama dengan seper, semua nilainya R. R ditambah seper R, sehingga hasilnya seper R paralel sama dengan 1 tambah 1, 2 per R. Ingat, R paralel sama dengan dibalik R per 2. Ini adalah nilainya setengah R. Ini nilainya R. Berarti ingat, di sini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Ingat, pada rangkaian seri tegangannya dijumlah. Berarti kalau kita lihat, berarti untuk mencari VAC itu sama dengan VAC sama dengan VAB ditambah VBC sesuai dengan teori rangkaian. Sekarang tadi kalau untuk rangkaian seri ini adalah VAC, berarti jumlah tegangannya ditambah ya, VAC sama dengan VAB tambah VBC, VAB tambah VBC. VAC nya berapa? Tadi 120 volt diinformasikan. VAB nya yang kita cari, VBC nya maka kita belum dapat, kita harus mencari VBC. Untuk mencari VBC bagaimana? Kita harus mencari arusnya dulu yang lewat di sini. Kalau kita lihat gambar seperti ini, nah, ini gambarnya adalah R, ini adalah setengah R. Berarti rangkaian seri bagaimana? Dijumlah R ditambah setengah R. 1 tambah setengah 3 per 2 R. Maka untuk mencari arus kita hubungkan dengan ini. Ingat, ini adalah A, ini adalah C. Berarti arus yang melewat ini tegangannya sudah dapat berapa? 120. Mencari VAC sama dengan I kali R. Nah, R nya R apa? R total. Nah, R total. Berarti I nya kita cari VAC nya 120 I. Nah, R totalnya berapa? 3 per 2 R. Sehingga I sama dengan 120 dibagi 3 per 2 R. Berarti kita kerjakan 120 kali 2 per 3 per R. Aslinya kita coret-coret, ini adalah 40 kali 2, 80 per R. Ingat, kita sudah dapat di arus yang lewati 80 per R. Ingat, arus rangkaian seri semua sama, berarti arusnya di sini berapa? Sama dengan 80 per R ampere. Ini juga begitu, arusnya melalui sama dengan 80 per R ampere. Sehingga kita dapat
tegangan di VBC. Maka tegangan VBC sama dengan ini adalah B, nah, BC. Berarti rumusnya adalah I kali R di BC. I-nya berapa nilainya? 80 per R. RBC nya ketemu berapa? RBC adalah setengah R. Setengah R. R-nya kita coret. 80 kali setengah 40 volt. Maka kita bisa mendapatkan nilai VAC. Nah, VAC sama dengan VAB ditambah VBC. VBC-nya sudah ketemu 40 volt. Kita hitung nilainya VAB-nya. Yang kita cari VBC-nya kita ganti nilainya 40. Maka hasilnya berapa VAB? Maka kalau kita lihat VAB sama dengan apa? 120 dikurangi 40 sama dengan 80 volt. Maka yang benar adalah jawabannya adalah C. Soal nomor 2 ini kita jawabannya adalah C. Sekian, terima kasih. Agar materi ini bisa berjalan lancar, jangan lupa like, komen,